Meteor itu saya terima tapi enggak langsung putus. Meteor siapa? Lihat momotnya, Hah? Ya lihat namanya momotnya. momot. Kadang jadi momot. Oh gitu ya. Nah itu loh tergantung ya selingan-selingan masalah nasabah alawi itu kan ya kita itu lebih aman ya ikut ulama mutaqaddimin. Tadi malam itu saya ngomong-ngomong sama teman itu ngobrol ya sebagian ada yang mukimat, ada yang muhibbin gitu. Dia itu bilang sekarang itu ulama itu sulit menemukan ulama yang ikhlas gitu. Yang seperti ulama-ulama mukaddimin gitu katanya. Ya saya cuma bilang gini, ya memang sulit. Kalau ulama-ulama mukaddimin itu sekarang malah dicaci maki sama anak-anak sekarang. Saya bilang gitu, teman. Dan Tertawa juga dia. kemarin saya lihat apa itu diskusinya Ustadz Madu juga masalah ijma. Nah, memang nasab ini memang udah ijma. Ya kalau kalau mau mencari nasab dari kitab nasab, ucapan ijma agak ada. Yang dimaksud itu ijma'nya istifadohnya itu. Tasamu istifadohnya itu yang dimaksud disepakati oleh imam yang 4. Barulah Iya, itu terjadi ijma. betul betul betul. Tapi kita akan menyampaikan narasi semacam itu langsung dipotong oleh mereka kan gituan ya. Ya iya, mau nyari di kitab nasab ijma isbat nasab tuh gak ada. Yang ada tuh tetap istifadoh, ikrar, syahadah. Yang disepakati oleh imam arba'ah itu kan yang istifadoh. Iya Ya betul. Imam Hanafi sepakat, Maliki sepakat, Syafi'i sepakat, Hanafi Iya. sepakat, barulah ijma. Ya betul itu saya pernah baca itu ya sempat baca yang begitu ulama arba'ah itu bahkan itu surah dan istifadah itu memang yang terkuat andai kata diadu dengan yang lain itu yang terkuat gitu. Ya kuat banget istifadoh itu. Tadi itu kan saya mau tanya itu sama Ustadz Adi ini lupa saya ada ulama namanya Syekh Abdul Rahman siapa itu yang menetapkan nasabah alawi itu dari golongan Husaini apa gitu tapi lupa saya tadi. Al Hasani mungkin. Kalau di catatan 70 ulama nasab dan Iya, 70 ulama fikih itu yang banyak di situ tercantum itu memang dari Al Hasani yang malah mengesahkan nasabah alawi itu. Itu ahli nasabnya. Terus ketika mereka itu ditanya begini loh, tidak pernah mereka itu jawab. Coba tunjukkan sampai saat ini ahli nasab mana yang membatalkan nasabah alawi. Paling Ya, jawabannya, nggak ada Mas Tuan. lah ya jawaban mereka gini, lawong ndak nyambung bagaimana batal. Nah itu, Iya Itu ya, senjata gini ya, mereka. ya Ustadz Madu ya. Yang herannya itu Gimana? bukan itu. Apa itu ibaratnya itu udah mentah, ditahqiq sendiri, iya, dikasih kesimpulan sendiri tanpa melibatkan ulama. Gitu. Kan kalau melibatkan ulama tuh enak karena nasabah lagi batal menurut siapa? Menurut ulama ini. Enak. Tapi Ya, yang nggak dimaksud ada. sekarang ini bukan itu. Apa punya ibarat tampil di kitab nasab. Terus disimpulkan sendiri, ditahqiq sendiri. Ya betul. Nah, itu yang jadi Dia itu mengambil ibaratnya ahli nasab, tapi pengertiannya dengan birro'inya sendiri gitu loh. Birro'inya sendiri, bukan apa yang dimaksud dengan ulama tersebut. Kan gitu. Nanti bilangnya gini, orang kalau memang ada di jalan kesesatan, kesalahan, itu sudah dari cara bicaranya pun dia itu akan ngalor ngidul. Sekitar kadang dia berucap biru, besoknya hitam gitu. Contohnya begini, kan ngeyel itu Kusasan itu bahwasannya ilmu nasab itu bukan bagian dari ilmu fikih. Tapi ketika dia itu berhujjah menggunakan usul fikih, nggak bisa. Cuma- Ilmu nasab tuh memang udah masuk bagian fikih. Makanya Nah, al-ahkam asyariyah alnya itu istighraq, mencakup Nah, semuanya. betul. Artinya kalau kita pakai isbat nasab fikih udah sah. Nah, Udah iya. sah itu soalnya istighraq itu soalnya.
Terus yang kedua, ini yang perlu kita sampaikan lagi. Ya kita kampanyakan aja. Karena apa? Kalau disampaikan kepada orangnya, dia itu ngeyel, al ngeyel. Masalah ilmu nasab katanya itu qat'i. Padahal Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot mengatakan ijtihadi. Kita itu mau ikut siapa yuk? Ayo Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot itu mengatakan ijtihadi bukan qat'i. Bukan qat'i, tapi dzonni itu ya. Ijtihadi masih butuh penafsiran-penafsiran dari para ulama. Bukan qat'i. Karena setahu saya yang qat'i ya kalau ilmu itu ya cuma ilmu akidah. Tauhid, ilmu Ya tauhid, tauhid. qat'i. Nah, qat'i tauhid itu adalah qat'i. Hadis, Iya. Kalau tafsiran-tafsiran yang tidak bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis itu semuanya ya dhonni, bukan qat'i. ada yang ada qat'i juga, Kak. Oh iya ya. Ijma itu kan ada perdebatan ulama apakah itu doni apa qat'i. Nah itu di usul fikih dijawab juga. Ya, Ijma itu qat'i, qaul sahih, seperti hujahnya Al-Quran dan hadis. Ngeri juga ijma itu kalau ditentang, ngeri. Qat'i soalnya ulama itu bilang jumhur tuh qat'i. Kufur ya. Tapi kan qat'inanya mungkin qat'i tidak setingkat kayak ilmu tauhid itu mungkin. Iya, kan masuk rujukan usulul Islam juga itu Kak Mas Tuan. Rujukan setelah Al-Quran dan hadis. Dan ijma itu bukan istiqlal, bukan merdeka. Tetap itu ditopang oleh dalil Al-Quran dan hadis. Nah itu yang ngerinya itu kalau ijma ditentang tuh. Ngeri juga. Iya. Ya mungkin mereka tidak mau ngeri-ngeri itu, sudah tidak peduli itu mereka. Yang penting misi mereka itu tetap membatalkan nasab habaib. Walaupun ijma, andaikan bukan ijma ya, andaikan ada Quran hadisnya pun, mereka pasti masih akan melabrak gitu. Ya, teringat dengan kata-kata siapa itu ketua center PCNU yang asal dari Ganjar itu siapa Ustaz tadi? Beliau kan mengatakan orang-orang Ya Ma'ruf. Kiai Ma'ruf Qasim. Beliau itu ketika mengomentari orang-orang Wahabi kan begini. Orang-orang Wahabi itu tidak akan mau dengan dalil kita. Yang mereka mau pertama hadis. Ketika ada hadis, maka dia akan berusaha untuk mencari melemahkan sanad hadis tersebut. Dia mendoifkan. Kalau hadisnya ternyata sahih, dia itu akan menyelewengkan maknanya, kan begitu. Ya kalau polemik ini kan gak jauh kan. Gak jauh, sama polanya seperti itu. Iya, polanya kan sama kan. Iya, polanya sama. Kita berhujah dengan polanya sama dengan Wahabi memang. Kitabnya kitab apa, tahun berapa, abad berapa. Padahal kan tidak ada ahli nasab itu yang mengatakan bahwasannya harus ada catatan yang sezaman, kan tidak ada sampai saat ini loh. Nggak ada, tapi kalau yang siko, catatan siko ya ada memang. Ada. Ya, siko artinya yang siko kan ya ulama-ulama itu siko semua kan itu. Tapi dia tentang juga. Loh, katanya kurang siko. Ulama sekarang itu Gus ya. Katanya Gus Hasan kemarin seperti Syekh Madhi Rojai itu nggak siko karena tidak sama dengan yang ditulis. Terus Ibrahim bin Mansur juga nggak siko karena tidak sesuai dengan kitab yang ditulis. Kenapa tulisannya itu harus ada rik'ah, kok beliaunya sendiri itu malah mensahihkan nasabah alawi, makanya itu dikatakan tidak sikoh begitu. Seperti Imam Rajab meteor itu naikkan, Gus. Meteor itu naikkan bisa Banda. Tapi ngeri-ngeri juga. Enggak usah. Ya. Ngeri-ngeri juga. Soalnya kalau Gus, ampun Gus, cek naik Gus. Tidak usah dinaikkan bahasa. Alamah. Kan mubalagha udah, kasirul ilm, banyak ilmunya. Apalagi juga an-nasabah. Ini udah jadi rujukan juga. Kalau udah alama ini jangan dikira itu kan bukan ahli nasab. Jangan bilang kayak gitu.
kalau udah lama itu apakah ada referensi kalau lama itu ada pengecualian dia gak tahu ilmu nasab? Gak bisa, jangan meremehkan ulama. Syekh Nawawi itu diremehkan katanya soalnya gak punya kitab nasab, bukan ahli nasab. Doa lama beliau itu. Iya betul, saya juga kemarin Jangan mendengar. diremehkan. Kalau udah lama jangan diremehkan. Iya betul betul. Katanya menurut akal thank you Gus, menurut akal nih kan beni ilmiah nih ke Gus, menurut akal menebi misalan abdina kak dinto cermet da Agus, sedangkan Agus kak dinto lakon bagus kak dinto nih kesarang tentu le baca coba Gus, sebab tentu le cermet teh saran ada nih Gus, beda nikah lana. Thank you Gus. bener seperti itu. Thank you senang Agus nih kak. Bagus kelakon mana pinten kulit cermat pak kuna baca coba Gus sang pinten kula jale cermatnya mana kak dinto. Thank you Gus. Terus aslinya dia apa nih kak? Oke, aslinya buto eraje nih napa etina saos orang-orang tongkel nih. Angole etin Agus sebab kenapa thank Gus. Aku ora deki Gus kak dinto. Empian keluar ibarat dak nikah salah ki pas keluar ibarat juga nikah. Ki empian bener kak dinto deki salah ki dak nih terus aja lendak nih Gus nyari kesalahan kak dinto. Menurut saya Ya, ya, kalau kayak gini aja, apa nongkrong bicara gitu. Kita tampilkan fakta saja. Tidak usah Ya betul ngotot-ngotot juga gitu Ustadz ya. Madu itu Mas Tuan, apa itu betul juga. Apakah perlu diladeni? Kalau kita apa itu pakai pendapatnya Al Aidrus Al Akbar, Habib Abdullah Al Aidrus, la tujadil ahlal hasad. Jangan. Kalau kita pakai pendapatnya Al Aidrus Al Akbar jangan. Soalnya walaupun kitab satu truk gak akan diterima. Engki Gus, engki. Nengocan na empian tengki nikah pengetahuan na non gelenon ki pancinengan kak dinto. Kita pempian dari bumi sampai ke langit kak dinto. Pakun Gus, dek nih ke Gus. Letan Gus. mata. Engki pak, masya Allah pakun mata. Kecepon Gus Wapi, kecepon Gus Wapi kak disa. Manabi ten kuda, manabi mirengaki tebuna al sera Hajar. Ibnu Hajar kak itu gini. Mana tidak nikah taslim langsung dak nikah. Nikah Al Hajar beneran kak dinto mana biar Al Hajar lambat kak dinto beni makin nikah Al Hajar beneran kak dinto. Tiar. Enggak, sebenarnya begini Gus ya. Ada nggak kira-kira alasan yang membenarkan kita itu sedikit banyak untuk meladeni mereka? Karena kalau kita merujuk seperti di kitab Ayyuhal Walad juga ini ditulis oleh Imam Ghazali, itu larangan untuk meladeni perdebatan dengan orang-orang semacam ini. Juga kata Imam Syafi'i juga senada seperti itu. Apakah ada alasan untuk kira-kira sedikit-sedikit kita kadang meladeni? Apakah itu diperbolehkan? Cuma di sini sampean tat meladeni narasi di sini. Jangan ke sana, alias jangan naik ke sana. Di sini artinya yang apa itu narasi batil sampaikan di sini di muka live, dibalas dengan live juga. Jangan masuk ke sana, takutnya sampai itu nanti di mute gimana tuh kan, takutnya kan gitu juga. Ya karena kalau masuk ke sana begini lagi, walaupun kadang kita nggak begitu meladeni karena kita nggak mau tengkar atau apa, itu oleh mereka itu dianggap kalah. Nah, kita itu dengan menghadirkan satu dalil, karena dalil itu yang memang menurut kita itu yang bisa buat pegangan,
mereka mengeluarkan dalil-dalil yang banyak yang sebenarnya tidak masuk ke pembahasan, tapi mereka menganggap yang mengeluarkan dalil banyak itu yang menang. Akhirnya judulnya ya pasti nanti di YouTube 4 jam lagi itu ada judul Mukibin Akut apa itu pelunga-pelungu gitu. Mukibin Akut dihajar Gus Hasan gitu. Itu jadinya. Jadi kita biar menghindari hal-hal biar mereka itu tidak punya judul ya di YouTube mereka, di konten-konten mereka. Kita tidak usah masuk ke room mereka. Ya kita adakan room-room sendiri seperti ini aja ya. Iya betul, sepakat tuh. Jangan masuk. Kalau kita pakai pendapatnya Al Idrus Al Akbar, Satu Jadil Ahlal Hasad. Jangan. Ya tapi kalau sampean mau apa itu diskusi santai gak apa-apa. Ya terserah jenengan. Tapi lebih bagus tuh jangan. Gus, lebih bagus empon Gus. Kang dek nikah, Agus sekancaan dek nikah. Engki nyaman ya. Iya, saya bebe pada Kayak saya nikah. kemarin tuh ya. Nikah Kemarin santai, tuh ada ada yang Gus kerajengan Romer. Kak Dinto. ada yang ranyengan. Nikah santai Gus, Ada Gus kancaan Romer Kak Dinto gitu kan santai, ada yang kerajengan Kak Dinto, dedek nikah Gus. Mana mau ke orang seorang Gus tak langkong Gus. Tapi saya bebe kasih yang ranyengan kasih. Seles nulis kasih. Aku ampun lah koro torisen cepon orang Madura dan kulur koro letang betang kembung nikah ampun lejak dihiraukan. Ya gue Nah, kalau mimpi tuh. rating tak betang kembung Enak. niku Gus lejak hirau. Nanti itu kan ada yang masuk Ustadz Ibnu ya sampean Gus Rumel Kiai Fattah itu enak tuh nanti isinya daging semua nanti itu isinya daging Ki Gus saya lah ada niku Gus engki saya. Terus tapi nikah tak langkong nggih, tak langkong nikah hadiah kangkui panjenengan. Kula napa mau ke Asam nikah, tretan nikah. Gitu kita pemareh bisa iya apa-apa. ya terserah kan hidupnya sampean juga Enggak. Jenengan. nggak apa-apa Ya ini saya. Dia bagus kok orangnya kalau santai ya santai gitu orangnya. sama Maduranya nggak apa-apa naikin nggak apa-apa jangan jangan sampai Aduh. tukaran Nah, kalau berstatement itu jangan melewati batas mengatakan tang hutang gimana sih? Jangan-jangan Anda nanti otaknya yang seperti otak ayam begitu. Kan begitu, takut kebalik begitu. Jangan menganggap kami tang hutang begitu. Berani berbicara nasab ya gini berani berbicara membahas tentang nasab jangan pakai otak ayam. Kalau pakai otak ayam yang bau pun dimakan begitu seperti tai itu gitu. Itu hanya perumpamaan ya, hanya perumpamaan. Nasab yang bohong masih dilindungi. Pakai hukum apa itu namanya? Begitu. Kan iya. Ya. Kata siapa Kalau bohong? memang Kata siapa bohong? San? sebentar dulu. Enggak, kata siapa? Kata siapa bohong? Jawab dulu kata siapa bohong. Kalau nggak jawab saya turunkan dong. Kata siapa bohong? Ulama mana yang mengatakan bohong? Ulama nasab mana yang mengatakan bohong? Ya, kalau nggak jawab saya turunkan. Udah mood sendiri takok ya. Nih kamponan empian Kak Parta Gus ampun senau seleteretan Kak Cintu Gus. Sebentar host, kamu itu kan Jawab moderator dulu. host. Enggak. Yang mengatakan bohong itu bukan nasab ya, enggak tersambung. Kata ulama siapa, Bang? Ahli nasab siapa? Nah, iya buktikan kalau nasabnya itu tidak bohong begitu, mana bukti isbatnya kan begitu. Yang mengatakan bohong siapa? Yang mengatakan bohong siapa? Ya saya Ulama tadi. Ulama. Saya tadi gimana sih? Ya mungkin ini Kenapa saya mengatakan bohong ya? Ya tak masuk. Wes. Kenapa saya mengatakan bohong? Karena saya tidak pernah mendapatkan bukti syahadah
dari Nakobatul Ashraf At-Tolibin Nggak, Al-Hasimin Iran. Mana, ayo, mana? Anda bisa membuktikan itu. Ya buat Syahadahnya. apa kamu? Isbatnya juga mana? Saya kira, enggak ya. Saya kira mau masuk ya, mau naik itu mau berpendapat kata ulama ini gitu. Ternyata dia berpendapat atas pendapatnya sendiri. Ya sudah, ini bukan debat jadinya Ki ya. Turunkan Tak saja. madu. Turunkan. Masa mau berdebat pakai pendapatnya sendiri? Emangnya dia ulama? Turunkan saja yang itu. Kalau mau debat itu pakai ilmunya ulama, pendapatnya ulama siapa gitu. Begitu caranya berdebat itu. Kita sportif. Kalau membahas ilmu itu harus dengan pendapat ulama. Kita ini cuma menyampaikan, jangan berpendapat sendiri ya. Karena ilmu itu pakai sanad. Mukollid ya. Kapasitas kita cuma mukollid, sebatas mukollid. Itu pun kalau Boleh. Iya, dan juga munakil kita itu. Pokoknya kalau yang naik dari mereka lalu nggak mengikuti pendapat ulama, kita turunkan. Ini lagi ada meteor ini. nggak apa-apa, meteor silakan kalau mau naik, nggak apa-apa. Yang penting ada Iya. argumentasinya. Iya, pokoknya bukan pendapatnya sendiri loh ya. Kita itu welcome, loh. Tanpa caci maki, tanpa menggunakan akal sehat, akal kita sendiri. Kalau bahasa ilmu. Iya. Karena kita itu yakin kalau kita itu tidak akan mampu menjadi mustah, itu tidak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Meteor silakan. gimana? Ya kenapa? Puasa. Oh alhamdulillah. Aku diberi kekuatan untuk menjalankan sebuah kewajiban. Ya, di sini ini begini Meteor ya, di grup kita ini karena selama ini tidak ada ulama ahli nasab yang membatalkan nasab habaib, jadi di sini semuanya taslim bahwasanya habaib itu min dzurriyyatir rasul, kecuali ada orang yang bisa mendatangkan ulama nasab mana yang pernah membatalkan nasab habaib. Kalau tidak ada, naik ke room ini itu kita anggap sudah taslim sependapat dengan kita. Itu aja. Mau ke situ Ustaz. Karena semuanya sudah terang benderang ketika didiskusikan kan seperti itu. Dengan hujah dan dalilnya, cuman tidak ada yang bisa membantah dalil hujah itu kan seperti itu. Oh iya, dalilnya kayak apa dalilnya itu? Loh, kan tadi kan kemarin kan sudah banyak jenengan sendiri sudah mengalami dengan Gus Hasan, Mas Tuan juga sudah dengan saya. Tak gini saja Ustaz, artinya Enggak gini. Enggak, sebentar, Yang membatalkan gini. ini, yang membatalkan ulama apa golongan kita? begini Gus dulu. Hasan apa Gus Hasan? Sebentar gini Ustaz, artinya saya minta ke panjenengan wa akhwatuha ya untuk membalas notis dari kita dan teman-teman gitu loh. Artinya sebelum ketika jauh-jauh. kita minta, enggak, artinya gini, biar kita tidak cuap-cuap hanya di offline gitu loh. Enggak, yang membatalkan itu siapa? Enggak, Ulama artinya ahli nasab apa Gus biar Hasan? ketemu nanti gitu loh Ustaz. Iya, makanya saya tanya dulu. Biar ketemu saya tanya dulu, jawab dulu. Yang membatalkan nasab habaib itu kalian apa ahli nasab? Yang membatalkan ya, kalau Anda yang mau tanya itu, yang membatalkan justru ya Mbak Alawi sendiri yang membatalkan. Itu loh. Ada di apa? Kitab apa? Di Rosail kan sudah banyak. Apa? Satu saja, satu jalan banyak, satu aja. Satu aja. Banyak. Nasab itu tidak boleh secara cilubah. Paham enggak? Masalah cilubah. Siapa yang mengatakan itu? Kenapa?
Di Qawaid Yang kan mengatakan jelas. Kena dalail Siap. kan itu kan di dalail. Dalailul khairat. Oh, para kalau mau bicara itu yang fair, jangan pakai yang mentah-mentah gitu loh. Loh, ya enggak maksudnya di dalail apa? Dalail banyak, Seperti kitab dalail, itu. Dalailul khairat, Dalailur Rahman. Nggak gitu saja, saya tidak mau panjang lebar. Tolong Anda itu notice dari kita dan teman-teman gitu loh untuk menanggapi panjenengan nanti kita ketemu di offline saja. Saya minta panjenengan wa akhwatuha termasuk itu Gus Wafi yang katanya Gus panjenengan itu dan semua kawan-kawan. Yes. Asalkan Anda bisa jawab. Saya hadir, sendirian pun hadir. Nah, Ulama mana ahli nasab yang membatalkan nasab habaib? Menghadiri itu gitu loh. Tinggal Ayo, jawab ya, aja. saya- Artinya gini Ustadz, artinya Iya. Anda juga harus bisa, ndak berani ndak untuk mempertanggungjawabkan itu. Artinya Iya bisa. Bisa. mengkondisikan Anda dan teman-temanmu gitu loh. Semua mukimat seperti ini. Ayo, Bok, gentenan kok. Ya itu saja Ini. saya. Kalau masalah Iya itu, sudah saya terima itu. Semua tantangannya saya terima, tapi jawab dulu. Ada nggak ulama ahli nasab yang membatalkan nasab habaib? Loh, Ba'alawi sendiri yang membatalkan. Iya Al-Atos siapa? sendiri. Apakah Balawi itu ulama ahli Al-Atos nasab? sendiri, Al-Atos sendiri yang membatalkan. Gimana kalimatnya di kitab apa? Al-Atos sendiri di situ bahwasanya nasabnya dia sendiri tidak diterima di mana-mana. Mana di keterangan di apa itu? Di kitabnya Al-Atos sendiri. Apa nama sampean kitabnya? itu bicara Meteor sampean itu barusan tadi tapping di bawah mengatai saya katanya semakin ngawur semakin apa. Sekarang Iya, kan sampean artinya kan gini tadi Anda caranya kayak gitu. Gini Mas Tuan kan tadi Anda mengatakan mengikuti daunnya Apa? Kiai Said. Makanya dengarkan dulu. Iya, Tadi iya. Coba Biar Bang. nggak jauh-jauh. Mas Tuan ya, biar tidak merembet, dia itu mau menghilangkan, mau ke Said. Enggak, ini satu sudah ada dulu, biar dijawab, biar rentet. Nanti kalau bisa dijawab, kita terima semua tantangannya. Ya, adakah ulama ahli nasab itu yang membatalkan nasab habaib? Ayo sudah, itu aja, simple. Siapa namanya di kitab apa sudah, jangan Ba'alawi panjang-panjang. sendiri yang membatalkan nasabnya gitu loh. Enggak, ada nggak ahli nasab yang membatalkan? Kok Ada nggak? begini ya? Ketika Waduh, di begini. Oh, jawabnya enak. Ada nggak ahli nasab yang bisa Ya membatalkan? gitulah. Grup dia itu Yang seperti apa membatalkan. yang disampaikan sama jenengan itu Gus tadi. Mau menjawab satu perkara, dia itu masih lewat mau ke Jakarta itu lewat Lumajang Nah, gitu. Ya, kan lewat gitu. Bali. Enggak Mas Tuan, biar dijawab dulu. Nanti kalau bisa jawab kita teruskan. Kalau enggak jawab ini kita turunkan. Ada nggak ulama ahli nasab yang membatalkan nasab habaib? ya Ba'alawi Lama di nasab tuh sendiri, ya. habaib sendiri yang membatalkan tanpa ngapain? Ya kalau habaib sendiri berarti ulama ahli nasab tidak ada yang membatalkan ya? Ada nggak? Ba'alawi sendiri ngapain dibatalkan? Saya nggak tanya Mbak Alawi sendiri, ahli nasab ada nggak yang membatalkan? Lah, jangan mute ya, jangan Ya enggak jawab dulu. Anda kemana-mana kalau nggak di mute. Jawab dulu. Kalau nggak jawab saya turunkan. main mute begitu. Enggak, jawab dulu. Ada nggak? Biar fair, Ada jangan nggak? mute. Oke, saya jawab. Enggak, ada apa nggak jawab Ayo, dulu? saya Ada jawab nggak dulu, ahli jangan ulama mute ya. ahli nasab yang membatalkan? Jangan mute ya. Ketika saya jawab jangan main mute. Enggak usah narasi, ada apa enggak? Ada apa Oh, enggak? enggak. Kita perjanjian dulu. Ketika saya mau Enggak. menjawab jangan main mute. Ya pokoknya kalau masih narasi saya mute loh. Bos saya tidak Ada saya apa tidak enggak? mau narasi, saya tidak mau narasi, saya langsung jawab. Jawab saja ada apa enggak gitu aja ayo. Kalau masih narasi mute lah sudah. Nah, Yang membatalkan ya, dengarkan. Yang membatalkan di situ adalah Ba'alawi sendiri. Dah. ahli nasab, ulama ahli nasab ada apa enggak tanya itu saya. Ngapain Ada enggak? dibatalkan? Ba'alawi sendiri sudah membatalkan, ngapain mau melibatkan ahli nasab gitu loh. Terus ahli nasab ada apa enggak? Ada apa enggak? Membatalkan ini coba dibaca referensinya Pak Meteor. Yang Anda itu membatalkan bicara sendiri. dengan pendapat diri sendiri atau Ini mau tunggu, menukil Mas pendapat Tuan. ulama? Tunggu Mas Tuan, saya tadi bukan dengan jenengan gitu loh. Makanya saya jawab satu persatu bahwa yang membatalkan di situ ya Ba'alawi sendiri. Jadi ketika sudah batal oleh Ba'alawi sendiri, ngapain masih melibatkan ulama Nakoba? Enggak. Mana kitabnya Mbak Alawi membatalkan nasabnya sendiri itu mana kitabnya?
Oke ya. Dalam qawaidis itu kan nasab tidak boleh secara cilukba. Mbak Alawi sendiri mengatakan bahwasannya nasabnya sendiri loh cilukba. Coba dibaca referensinya, dibaca. Nasabnya muncul Saya nasabnya nggak ngerti sendiri. ciluba. Coba dibaca bahasa Arabnya, dibaca kitabnya. Dibaca, jangan ciluba. Nggak ngerti ciluba itu bahasa apa itu? Mbak Alawi sendiri mengatakan bahwasanya saya ini dan golongan-golongan saya itu hanya ada setelah abad ke-8. Terus masalahnya di mana kalau memang pengakuan ulama di abad 8 itu? Masalahnya di mana? Itu kan sudah kena dalail ansab. Bahwasanya di dalam dalail nasab di situ tidak boleh adanya nasab secara tiba-tiba. Artinya yang dulunya tidak terkenal kok tiba-tiba ada. Ya karena Anda tidak Yang tahu, karena Anda tidak tahu. Nah, artinya Yang kan gini. mengadakan itu, ya, yang mengadakan itu Meteor, ya, bukan Siapa yang para mengadakan? balap sendiri, tapi ahli nasab yang mengakui juga Siapa? ada ahli sejarah, juga ahli Siapa? fikih, gitu. Coba sebutkan. Sedangkan siapa dalam itu? Al-Quran, Ini Londa. kalau sampean mau mendengarkan, saya bacakan. Kalau ini sampean pakai Meteor referensi membacakan, dulu biar enak. Iya sebutkan. Ini besarin Sebutkan, sebentar. sebutkan Meteor ya. Saya Sebutkan. sebutkan nih Meteor ya. Oke. Cuman Ini jangan sampai Agus Madu, saya besarin minta dulu itu ini. Pakai referensi. min ba'dil kurun asamin. Gitu loh. Jangan Ayo yang lain jawab dulu aja. Setelahnya Ini apa, kalau ini terus Ini- terus ini ngomong terus besarin nih, gantian Gus ini. Madu. Biar dijawab dulu. Oh ya saya besarin bentar ya. jangan setelah abad ke-8 loh ya. Nah besarin ya. Ini nama kitabnya Al-Usul ya. Fi dzurriyyatil bid'atil betul. Anak-anak nasabah. Asy-Syarif Anas Qutbi Al-Hasani. Berarti bukan dari Mbak Alawi ya. Ya, tahun Ini berapa kitabnya itu? dulu, Ntar ini kitabnya dulu ya. Tahun berapa? Nah, kitabnya dulu. Kita langsung ke ibarat. Meteor, tunggu dulu, jangan ngomong. Nah, di sini menyebut Ahmad bin Isa. Nah, itu banyak anaknya, diantaranya Muhammad, Ali, Husain, Abdullah, Yu'raf bi Ubaidillah. Nah, yang di apa itu yang terkenal dengan Sa'd al-Ba'alawi, wahum qabilatun adimatun. Nah, mereka itu udah syuhra dan istifadah. Ini kitab nasabah ya dari Al-Hasani. Jelas kitabnya tadi itu. Ini pakai referensi keren nih. Coba Meteor pakai Iya. referensi juga. Oke, saya tanya dulu. Itu tahun berapa itu nasabahnya? Berapa kitabnya siapa? Kitabnya Ahlu siapa? Silakan. Oh, enggak, Sunnah, Ahlu saya Sunnah kitab wal dulu. Jamaah tidak pernah pakai tahun-tahun. Kalau udah alim alamah tetap diterima. Loh, tunggu dulu. Berarti Anda tidak paham mengartikan surah Udah sampai udah kalau Oh, berat tidak di sini. paham ternyata. Mau ngeles, jangan ngeles. Besarin Jangan lagi ngeles, Ustaz Madu betul. sampean. Jangan ngeles. Jangan Intinya ngeles. nggak pakai referensi ya. Jangan Ya, ngeles. kata Kiai tadi, Ketahuan ngeles. dia walaupun senyum-senyum. disodori kitab apapun dia nggak akan Loh, mau ya. udah Ustaz, gitu loh. Kita terima. Dan nanti disodorkan yang bukan ala Ini bukan Balawi. karangan Habib nih. Loh, Oleh. saya- Oke, kita jelas ya. Ini kitabnya nih. Iya. Itu tahun berapa? Pak Meteor itu udah ngerti masalah itu. Nanti suruh baca kitab. Pak Anu, suruh baca Meteor, suruh baca kitab itu undang. Ini bukan dari Ba'alawi ya. Saya Ustaz tidak- Madu dan juga Ustaz Mas Tuhan Al-Usul fi dzurriyyatil bid'atil betul. Iya. Nasabah ya, nasabah. Iya. Mubalaghah. Itu ya. Asy-Syarif Anas Qutbi Al-Hasani dari keturunan Sayyidina Hasan. Udah Enggak, lain saya juga. minta itu Majid. Itu tahun berapa dulu disebutkan? Jangan-jangan Kamu nanti aja setelah abad tadi sama Ustaz ke-8. Akun Maka tadi disuruh saya minta, nampilin, saya nggak minta nampilin, gitu. gimana? Gini, Majid. Saya minta di situ. Udah Ustaz Madu saya serahkan pada sampean, gak ada referensi. Saya minta di situ yang qoblal korni asamin. Itu loh. Kalau hanya ba'dal korni asamin ya banyak, Pak. Oh, yang asamin ya. Oke. Bentar, Ustaz Madu. Koblu. Bentar. Itu loh. Oke, ya minta Karena dia Mbak minta yang Alawi asamin ya. sendiri Apa-apa mengatakan ya. bahwasanya dia di sendiri itu pun ada setelah bin ba'dil kurun asamin.
Itu loh. Walaupun ada nanti itu ya, walaupun ada pasti ditolak. Abad ke-7, ke-6, ke-5 pun pasti ditolak. Pasti. Iya, cuman Tunjukkan. iya. Saya tunjukkan. Pasti Sebutkan ditolak. saja kalau memang ada. Sudah sering ditunjukkan, tapi Jangan, enggak usah jangan ya. abda Kenapa ulimam ditolak? tapi. Nanti pasti ditolak. Ustaz Tulis itu lagi. Ustaz Madu. Ini abad Ini- 7 juga, ini pasti juga ditolak ini. Ini Ya. Ustaz Madu ya. Qiladatun Nahar. Nah, ini Muhammad Thayyib Abdullah bin Ahmad Bamakhroma Al-Hijrani Abad berapa itu? Asy-Syafi'i. Abad berapa? Abad 8 sampai 9. Menyebut Mana abad Muqaddam. 8? 800. Nah, 800 itu abad ke-9, Ditolak lagi Pak. padahal ini ulama Syafi'i loh. Mu'arrikh Al-Faqih juga ditolak juga kan. Kita nggak butuh seperti Meteor ini nggak mau menerima dari pendapat yang lain. Sudahlah. Itu abad ke-9 tahun 800 itu. Ya sudah. Loh, Ya, Mu'arrikh terserah kamu, ini ahli terserah sejarah kamu ini yang bilang. Jangan ketawa-ketawa Saya tidak bisa akhirnya. turunkan ini ya. Udah Itu. saya pasrahkan pada Saya Ustaznya Saya aja. minta Bisa itu diturunkan. koplo samin. Gimana? Gak ada ibaratnya Ada ini, kan? gak ada ibaratnya. Tidak ada, berarti Anda semua ini tidak paham terhadap metode suhro istifadah gitu loh. Coba ini Kalau- Meteor itu coba sebutkan ahli nasab mana yang mensyaratkan harus ada kitab sebelum itu. Coba kitab mana? Nasab Sini. mana yang mengatakan mana? Oke, Coba. Anda paham tidak tentang masalah suhro istifadah? Coba sampean jelaskan. Tidak paham saya suruh istighfar itu seperti apa. Oke. Bertanya terus menjawab, enggak bertanya terus. Coba. Loh, yang bertanya siapa untuk pertanyaan saya tidak dijawab? Bertanya belum dijawab, sudah menjawab, sudah bertanya sama orang lain, Loh, sudah turun aja. pertanyaan saya tidak dijawab. Meteor itu coba jawab, Meteor. Ahli Begitu. nasab mana yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman itu ahli nasab mana, Meteor? Nah, rusak kita awalnya tidak seperti ini, kita menghindari debat yang semacam ini kan. Jadi mereka kalau yang debatnya seperti ini tetap kita buang ya, merusak puasa kita. Kita ada emosi. Iya betul Sebetulnya tuh Gus, mau, betul. mau giring opini itu saya mau ingin tahu apa yang dimaksud surah istifadah menurut dia itu seperti apa gitu. Apa sesuai dengan kaidah ulama atau tidak? Dia kan Hah? balik bertanya karena dia nggak paham juga kan. itu sudah sudah 4 tahun kita sudah hafal mereka ini. Di sini loh ulama itu sudah di mana itu? Dalam kitab karya Al-Madkhal fi Ilmin Nasab bahwa itu berikut ini sudah masuk Qaidatus syuhrati wal istifadati bin nasab ta'rifuha wa dalilu hujjatuha. Itu loh al-aslu fi babi thubutil ansab wa nafyiha qaidatus syuhrati wal istifadati allati 'alaiha midarul isbat wa nafyu bi ijma'i ulama'il Islam. Bahwasanya surah dan istifadah itu memang metode yang paling kuat menurut para ulama Islam gitu loh. Ya maksudnya ya ulama madhab yang 4 barusan yang disebut oleh Ustaz tadi itu sudah betul itu. Memang surah dan istifadah itu adalah metode yang terkuat dalam penetapan nasab itu. Terkuat, memang terkuat udah. Tadi itu kan sama al-usul kitab nasabah itu kan di Al-Hasani tadi itu Ahmad bin Isa itu anaknya 4 di sana itu Muhammad, Ali, Husain, Abdullah atau yang dikenal Ubaidillah. Dan ini udah syuhroh dan istifadah, qabilah agung katanya tuh. Ini kalau udah nasabah yang bilang harusnya kan taslim itu, dan itu ibaratnya kan bukan dibikin sendiri kan, alias udah masa ibaratnya itu, dan ada keterangan kitabnya. Jadi apa itu tadi pertanyaannya Gus Madu itu betul banget tuh, sekakmat tuh tadi tuh, ulama nasab mana? Ya diem, memang gak ada ulama nasab yang buat. Aduh ya Allah. Iya, makanya mereka itu kan metode mereka sendiri kan, mengatakan cilukba surah istifadah menurut mereka harus abad ke-8. Itu kan
menurut mereka sendiri kan. Kalau menurut ulama ahli nasab nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Andaikan ulama ahli nasab itu sesama dengan pemahaman mereka, ya ulama ahli nasab yang sekarang ini tidak akan mensahihkan nasab Alawi. Kan begitu. Membuat-buat sendiri mereka itu. Membuat-buat sendiri, menukil kaidah-kaidah yang ditulis oleh ulama ahli nasab. Karena mereka mau mengatakan apa lagi? Mereka ahli nasab ya bukan. Ahli apa ya juga bukan. Nah, jadi mereka untuk melabui umat itu menukil kitab-kitab ulama ahli nasab seperti Dalail. Tadi dia tidak paham. Dalail Khairat apa-apa tidak paham juga kan? Ini tambahan Ustadz Madu. Apa sekarang saat ini di zaman ini yang menjadi ulama, yang menjadi rujukan ulama dunia kan Syekh Ali Jum'ah kan ya. Yang mana beliau itu dalam pengakuannya memiliki kitab sebanyak 80.000 kitab. Kan? Di perpustakaan beliau itu ada 80.000 kitab. Yang mana 80.000 itu sudah beliau pahami kan. Beliau dengan tegas kan mengatakan wa ajma'atil ummah al-Muhammadiyah anna nasab Alawi sahihun bil ijma' kan gitu. Ya. Kita itu sebetulnya apa ya? Mencari kesulitan. Mencari kesulitan. Mencari repot, nyari repot tibi gitu. Bang ulama pakarnya sudah mengatakan. Nanti dibilang Syekh Ali Jum'ah itu bukan ahli nasab. Ya kan? Oleh mereka. Bukan ahli nasab katanya. Kan begitu. Kalau 80.000 kitab itu kitab apa saja, gitu loh. Ya bagi Syekh Ali Jum'ah, ilmu nasab kan cuma segini. Iya. Ilmu nasab itu cuma sebagian dari ilmu fikih. Jadi mereka pun menganggap ilmu nasab itu yang paling hebat. Lalu bukan bergelar an-nasabah, tidak boleh membahas nasab begitu kan. Setelah kita hadirkan an-nasabah, mereka tolak juga. Sebenarnya otak mereka itu ada di mana gitu loh ya. Kok nggak malu dengan ucapannya sendiri. Ya gambarannya semua gambarannya mulai dari bawah sampai ke paling atas para mukimat ya gambarannya kayak meteor tadi itu loh. Ya kayak gitulah. Katanya Ciluk bala kalau ditanya kitab ini si muter diajak ke Jakarta masih pergi ke Bali dulu gitu kan. Mulai dari tingkatan bawah paling atas. Ya kalau di roomnya mereka bilang siapa yang mau bisa melawan pendapat saya ini, seakan-akan waduh. Ternyata dia itu ya Ustadz, ya sama kayak kita lah. Baca kitab kadang ya kayak gitu, baca kitab. Baca kitab Ya, betul. seharusnya makrifat dibaca nakiro. Ya seharusnya yang Ya bedanya begini, mereka sama dengan kita, baca kitab ya kadang banyak salahnya juga. Kita juga bukan ulama. Bedanya Iya, itu betul. kalau kita ikut pada ulama, kita nggak menyalahkan ulama. Tapi kalau mereka kelasnya sama dengan kita, mereka sudah berani menyalahkan ulama-ulama yang muktabar. Gitu. Bedanya itu. ya itu tujuannya emang pingin terkenal. Maka kalau kita itu pingin terkenal, tabraklah orang yang terkenal tersebut gitu. Ya termasuk mereka pakai metode itu.